data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya, maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Ini potret yang disampaikan oleh Pak Kepala BKN hasil dari Bappenas. Coba Pak sekalian, teman-teman, setahun ada tenaga pendidikan yang sampaikan ke kami semalam dari Kepala BKN, 274.000 orang lulus FKIP ini. Setahun. Kalau 5 tahun, bayangkan, berarti ada orang lulusan tenaga kependidikan lebih dari 1 juta. Dan ini kalau tidak ada formasi ASN, ini akan pengangguran sebagian. Atau tidak ada formasi P3K yang nanti nempel ke Bapak ini. Wah, nempel ke sini supaya jadi honorer dan seterusnya. Tetapi sebagian juga mereka jadi tenaga terampil hebat yang 274.000. Tapi persentasenya kurang lebih 13%. Kira-kira gitu. Nah, yang ekonomi banyak 234.000 setahun yang lulus. Berarti 5 tahun lebih dari 1 juta juga. Ada teknik 195.000, sosial 195.000, kesehatan 180.000 setahun. Ini di depan mata kita yang fresh, yang baru lulus. Sementara Bapak Ibu diminta menyelesaikan yang honorer tadi, yang rekrutmennya ada yang bagus, karena tidak semuanya nggak bagus. Banyak juga Bapak Ibu menangkat honorer yang anak-anak hebat, tapi tidak semuanya. Kira-kira ini. Hari ini saya ingin menyampaikan peta masalah. Saya langsung ngerutkan kening, Pak Sarman. Berat amat jadi Menpan RB. Saya ini jadi si malakama ini. Nah, next. Ini kemarin sudah saya sampaikan data dari BKN. Ternyata problemnya bukan hanya SDM, Bapak Ibu. Ternyata problemnya juga anggaran. Tadi Pak Deputi dari Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman ini ngeluh semua ini, Pak. Jadi ternyata ngangkat THL, ini Pak Sekda Banyuwangi lapor waktu zaman saya itu, ngusulin banyak-banyak 4.000 orang. Disangkanya akan ada dana transfer, Pak. Ternyata setelah diangkat 4.000 orang nggak tambah DAU-nya. Akhirnya Pak Sekda Banyuwangi harus membayar ini 240 miliar gaji. Yang semestinya untuk membangun jalan digeser untuk biaya P3K. Betul nggak teman-teman? Karena dulu beranggapan akan dana transfer. Tapi sementara Ibu Menteri Keuangan juga punya pendapat. Ini kan di tempat sampean di daerah. Ya udah bagi aja DAU yang ada. Tambah pening kepalanya. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu nanti tim dari Kementerian Keuangan minimal diafirmasi. Maka muncul Pak beberapa pandangan teman-teman ke kami, Pak staf ahli. Kemarin usul, Pak, kalau memang nggak bisa semuanya dibayar Menteri Keuangan, yang urusan wajib saja disampaikan ke kami. Apa itu? Pendidikan dan kesehatan. Jadi berbagi, yang lain dibayar oleh Pemda, tapi pendidikan dan kesehatan karena urusan wajib itu dibayar oleh pusat. Itu baru usulan. Nah, baru usulan. Saya sendiri belum kami sampaikan ke Menteri Keuangan karena keuangan kita memang terbatas. Nah, kira-kira gitu. Nah, ternyata yang ketiga problemnya penyebaran. Jadi sudah diangkat oleh Bapak Ibu di luar Jawa, formasinya udah ada, dapat setahun minta pindah ke Jawa. Maka yang terjadi banyak formasi di daerah terpencil yang biasanya udah disiapkan di tahun tertentu jadi kosong. Inilah PR kita semua sedang kami beresin dengan BKN supaya ini tidak terjadi lagi. Setuju Bapak sekalian ya? Ya, supaya dari daerah-daerah di desa-desa tidak pindah ke kota. Ini porsi pegawai pelaksana yang semakin besar, kita lihat teman-teman. Per 31 Maret, angkanya 4261 seperti ini.
Pegawai strukturalnya kita lihat 9%, fungsionalnya 42%, pelaksananya 42%, fungsionalnya 49%. Next, ini sama kayak tadi, potretnya masih di Jawa, sangat menumpuk. Next, terus ini kemarin teman-teman sudah ketemu dengan apeksi dan apkasi, silakan. Kita udah merumuskan beberapa kali, Bapak sekalian, nanti akan kita sampaikan, kita akan rakor dengan Bu Menteri Keuangan nanti, juga dengan Pak Mendagri, kita akan rakor berdasarkan masukan teman-teman untuk mencari alternatif-alternatif tadi. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tetapi ada fakta juga, kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten kota. Kan gitu Pak sekalian ya, ini bisa mengganggu. Oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan alternatif penyelesaian. Ada 3 skenario yang sedang akan kami sampaikan, akan bahas kepada kementerian terkait dan anggota dewan yang terhormat. Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas, tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman. Nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya sekali, apakah jika diselesaikan tahun ini menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan Bupati setelah saya. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Aduh. Nah, kita nanti akan dialog. Saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next. Nah, Pak saya hormati, terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan ya, pendataan tenaga non-ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B1511 2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini. Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara saya sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami, ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta.
Oh, jangan-jangan datanya cuma 600.000 dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Setuju Bapak sekalian ya? Baik. Saya kira ini dari saya yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak yang kurang berkenan. Dan nanti kami minta para deputi, kemudian Pak Kepala BKN, nanti Bapak Ibu bisa dialog. Tapi data umumnya sudah kami sampaikan, Bapak sudah banyak yang mutu tadi, sehingga menjadi masukan buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak sekalian sukses di tempat masing-masing, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Allah SWT. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Selamat pagi, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum.